Timnas Indonesia diprediksi sudah lolos 16 besar Piala Asia 2023. ALC soroti bintang skuad Garuda, calon kiper Timnas Indonesia permalukan Lionel Messi. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia diuntungkan dari laga terakhir Grup A Piala Asia 2023. Hal itu karena Qatar berhasil mengalahkan China di laga terakhir fase grup. Sedangkan pertandingan lain Tajikistan juga menang atas Lebanon dengan skor 2-1. Hasil tersebut membuat Qatar memimpin klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Tajikistan ada runner-up meraih 4 poin. Adapun China berada di peringkat ketiga. Namun mereka dipastikan tidak akan bisa menggeser Timnas Indonesia di posisi peringkat ketiga terbaik lantaran hanya memiliki 2 poin. Timnas Indonesia sendiri masih berada di peringkat 2, peringkat 3 terbaik, tepat di bawah Bahrain. Langkah skuad Garuda menuju 16 besar pun akan semakin mulus jika salah satu pertandingan malam ini antara Suriah versus India dari grup B atau Hong Kong versus Palestina bermain imbang hari ini. Opta analis perusahaan penyedia data dan statistik di bidang olahraga turun tangan dalam memprediksi peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Menurut data tersebut, tim asuhan Sintayong punya kans besar untuk melangkah ke fase knockout, sekaligus menciptakan sejarah untuk kali pertama melewati fase grup Piala Asia. Bahkan Opta menjelaskan bahwa presentase kelolosan Timnas Indonesia ke 16 besar mencapai angka 66,4%. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam dalam match D kedua grup D dianggap menjadi kunci dari meningkat drastisnya peluang Garuda ke 16 besar. Namun Timnas Indonesia saat ini baru mengkoleksi 3 poin, yang secara matematis belum membuat posisi skuad Garuda aman dalam klasmen peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia bisa dipastikan lolos sebelum menghadapi Jepang apabila 2 pertandingan antara tim peringkat 3 dan 4 dari grup B dan C. PSSI resmi memperkenalkan apparel resmi Timnas Indonesia yang baru, yakni Erigo, pada Senin 22 Januari kemarin. Sesi launching tersebut dilakukan di Ganara Art FX Sudirman, Jakarta, dan dihadiri oleh beberapa pihak dari PSSI, termasuk Ketum PSSI Erick Thohir dan beberapa anggota Komite Eksekutif. Dalam acara launching dan kick-off apparel baru tersebut, pihak Erigo yang mengusung Airspo sebagai apparel olahraga untuk Timnas Indonesia mengusung tagline Moving Forward into the Golden Era. Dengan harapan era-era kejayaan bagi Timnas Indonesia di masa depan akan segera terwujud. Erigo sendiri direncanakan akan menjadi apparel resmi Timnas Indonesia dan penyedia segala perlengkapan bagi skuad Garuda selama 2 tahun ke depan dengan nilai kerjasama sebesar 16,5 miliar rupiah. Sebelumnya PSSI juga telah menggandeng brand lokal yakni Mills sebagai penyedia apparel dan perlengkapan Timnas Indonesia sejak tahun 2020 lalu. Hal tersebut membuktikan bahwa PSSI juga ingin membuat brand-brand lokal lebih dikenal oleh masyarakat dan diharapkan akan adanya proses saling menguntungkan baik untuk brand tersebut maupun untuk PSSI dan Timnas Indonesia. PSSI tengah menggenjot proses naturalisasi 2 pemain keturunan yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sebagai amunisi baru Timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh pengamat sepak bola nasional Bung Ropan. Pengamat yang dikenal dengan Info A1 tersebut mengaku bahwa Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sedang diupayakan Erick Thohir agar bisa membela Timnas Indonesia ketika melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, skuad asuhan Sintayong diketahui akan tampil melawan Vietnam di fase kedua ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada Maret 2024. Pertandingan pertama dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret, dan pertandingan kedua melawan The Golden Star Warriors terjadi di Vietnam pada 26 Maret. Oleh karena itulah diharapkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun segera bisa rampung proses naturalisasinya. Calon kiper Timnas Indonesia Martin Paes tampil cemerlang saat FC Dallas mengalahkan Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi dalam pertandingan uji coba. Bermain sebagai starter, Martin Paes sukses membawa FC Dallas meraih kemenangan dengan skor 1-0 lewat gol sematawayang yang dicetak oleh Jesus Ferreira pada menit ketiga. Usai kebobolan, Inter Miami pun lebih meningkatkan intensitas serangan. Namun gempuran Messi CS berhasil digagalkan oleh Martin Paes yang tampil gemilang di bawah mistar gawang FC Dallas. Bukti penampilan gemilang Martin Paes salah satunya ditunjukkan saat momen dirinya 2 kali berturut-turut memblok tembakan Messi. Bukan hanya Messi yang dibuat gigit jari, penyerang anyar Inter Miami Luis Suarez juga dibuat frustasi oleh Martin Paes.
Performa impresif melawan pemain kelas dunia membuktikan bahwa kiper keturunan tersebut layak membela timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh bakal menjadi pemain kunci kala menghadapi laga krusial kontra Jepang. Sebab Sandy Walsh akan bertemu lawan yang tidak asing yang saat ini mengisi skuad Samurai Biru. Pemain berusia 28 tahun tersebut sudah bermain di kompetisi kasta tertinggi Belgia sejak 2012 hingga kini, dengan memperkuat 3 klub berbeda, yaitu Genk, Zulte Waregem, dan kini KV Mechelen. Dalam kurun waktu tersebut, pemain kelahiran Brussels itu sudah bertemu 5 pemain yang memperkuat Jepang di Piala Asia 2023 ini. Sebelum memperkuat KV Mechelen, Sandy pernah 3 kali musim berseragam Zulte Waregem. Saat bermain di klub berjuluk SCV itu, Sandy pernah bersua dengan pemain senior Samurai Biru Takehiro Tomiyasu dan kapten tim Wataru Endo yang memperkuat Saint Trude. Selain tak asing dengan Tomiyasu dan Endo, Walsh yang menghadapi 3 pemain timnas Jepang yang bermain di Liga Belgia. Ketiga pemain itu adalah Koki Machida, Tsuyoshi Watanabe, dan kiper Shion Suzuki. Suzuki jadi penerus Endo dan Tomiyasu yang memperkuat Saint Trude. Sementara Watanabe dan Machida memperkuat tim yang tengah bersaing di zona papan atas Belgian Pro League. Watanabe sendiri membela Genk dan Machida berseragam tim pemuncak klasemen Anion Saint-Gilloise. Timnas Indonesia tak hanya menjadikan Piala Asia 2023 sebagai ajang untuk mengembalikan stempel Macan Asia saja. Ada beberapa hal yang ingin dipertontonkan pasukan Sintayong di turnamen 4 tahunan ini. Salah satunya adalah memperbaiki posisi di ranking FIFA. Saat ini Timnas Indonesia menghuni peringkat 142 dunia dengan perolehan 1074 poin. Menurut data dari Footy Ranking, skuad Garuda berada di bawah negara Asia Tenggara lainnya yakni Filipina di 139 dunia dan Malaysia di 135 dunia dengan 1098 poin. Namun jika menang melawan Jepang, maka Timnas Indonesia akan mengumpulkan total tambahan poin plus 30,94 sehingga total poin menjadi 1105 poin. Posisi ini bisa membuat Timnas Indonesia melonjak 9 peringkat, yakni ke peringkat 133 dunia dan menyalip Filipina dan Malaysia. Hal itulah yang saat ini menjadi sorotan media Malaysia makan bola. Penampilan gemilang Hernando Ari pada laga Timnas Indonesia kontra Vietnam mendapatkan pujian dari AFC. Aksi paling ikonis dari Hernando Ari terjadi pada menit ke-90+10 ketika berhasil membendung tendangan bebas dari Pham Tuan Hai. Penjaga gawang asal Semarang itu pun menjadi salah satu pemain yang paling disorot setelah matchday kedua Piala Asia 2023 berakhir. Tak hanya Hernando Ari, Justin Hubner juga menorehkan prestasi setelah masuk tim terbaik matchday kedua Piala Asia 2023. Dari unggahan di akun media sosial Piala Asia 2023, Hubner bersanding dengan 10 pemain lain yang tampil apik bersama negara-negara masing-masing di laga kedua babak penyisihan grup ini. Hubner ditempatkan di posisi idealnya sebagai bek tengah. Pemain Wolves tersebut terbilang layak masuk tim terbaik matchday kedua Piala Asia. Hubner tampil solid bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sehingga terciptanya clean sheet. Selain itu, Hubner juga bermain impresif saat Timnas Indonesia melancarkan tekanan satu-satunya gol Timnas Indonesia yang dicetak melalui titik penalti oleh Asnawi Mangkualam bermula dari kreasinya. Hubner sendiri melepaskan umpan panjang kepada Rafael Struijk yang membuat pemain belakang Vietnam Nguyen Tan Binh melakukan pelanggaran di kotak penalti karena menarik jersey pemain ADO Den Haag tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.